mengurus tanah di atas lahan bekas hak barat yang disebut tanah Ehandong, yang dikenal dengan tanah Perkondi. Ya. Barangkali sebodohnya saya, sesalah-salahnya saya mengikuti perjalanan selama 40 tahun. Saya belajar, saya dokumentasikan. Kalau kita yang simpelkan saja apa yang kita bahas pada malam ini, tidak usah melantur, menyinggung tanah adat, menyinggung eyang-eyang dan lain sebagainya. Kita fokuskan saja bahwa di atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Terus tahu gitu, kenapa ya gabung aja sekalian, gabung gimana? Ya, nggak bisa. Masa yang salah kok diajak bersama? Ya tapi kan dia kan kuat, gabung aja. Ya nggak bisa. Ya, kalau nggak mau gabung ntar kan di ini. Ya nggak bisa dan nggak mau. Insya Allah mah ini Kampung Cirapuhan, tanah Cirapuhan. Ini jadi kuburan buat mafia-mafia tanah itu. Nah, ini mah kayak Afghanistan, sekutu di Afghanistan, jadi kuburannya. Yang majelis yang mulia, ini kami mohon maaf apabila dalam uraian kata maupun kalimat yang kami buat dan kami sampaikan terdapat kesalahan kata atau kalimat serta dalam bahasa, karena kami bukan ahli bahasa. Begitu juga dalam bahasa hukum, karena kami bukan ahli hukum. Kami hanya masyarakat biasa yang merasa dipaksa untuk berhadapan dengan hukum. Kami hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang sebenarnya. Kami hanya ingin membuka seterang-terangnya dalam arti ingin menjelaskan tentang topik yang diperkarakan ini yang sesungguhnya dengan tanpa ada rekayasa. Sebagai ungkapan rasa ini menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, rasa ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam, rasa ingin menjelaskan di hadapan yang mulia ini, rasa ingin menuntut sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kami percaya dan yakin majelis akan melihat dan mengkaji serta memutuskan perkara ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada majelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengikuti jalannya persidangan ini. Tidak majelis yang mulia, kesimpulan selama proses persidangan ini kami tegaskan kembali bahwa yang dijadikan objek perkara oleh para penggugat, yang objeknya ditujukan terhadap sebidang tanah yang sedang kami kuasai ini adalah tidak benar. Izinkan kami untuk menjelaskannya yang sejelas-jelasnya. Satu, bahwa kedudukan kami perlu dijelaskan, bahwa mengingat tentang risalah atau riwayat singkat atas objek tanah yang kami kuasai selama ini, bahwa sesungguhnya tanah yang kami kuasai sudah lebih daripada 60 tahun yang secara turun-menurun, dan saya sebagai saksi hidup, sebagai keturunan dari nenek moyang kami yang telah menggarap sejak dahulu kala. Hubungan kami dan kami sendiri selaku keturunan sejak 62 tahun yang lalu, sejak saya sendiri dilahirkan di atas objek yang dipersengketakan saat ini, dan kami tinggal hidup di atas lahan atau tanah yang kami kuasai sampai sekarang. Kami akan menerangkan riwayat daripada risalah hingga batas-batas tanah, tanda-tanda yang ada di dalamnya yang merupakan pemberitahuan terutama dari orang tua kami almarhum, bahwa sebidang tanah kami jelaskan, sebidang tanah atau lahan yang dikuasai negara dalam aturan hukum yang terletak di Blok Dago Eros Cirapuhan yang berasal dari tanah hak Ehandong nomor perkuning 3740 3741 dan 4647 tertulis dan terdaftar di kantor Agraria Kota Praja pada saat dahulu dan di kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung pada saat sekarang. Sudah tertulis dan terdaftar tercatat atas nama MP Semen Tegel Public and Material Handler Simungan yang atau dikenal sejak dahulu bahwa tanah tersebut disebut tanah Simungan, terdiri dari 4 buah nomor perkonik 1, 3740, 3742, 3742, 6467. Setelah keseluruhan kami singkat jumlahnya seluas 69.346.6 meter. Bahwa kami terangkan
1974 sebagian tanah tersebut yaitu sebagian dari nomor Formulir 3742 sebagian sudah dimohon oleh Nini Karim dan kawan-kawan atau yang disebut para penggarap terdahulu dan telah diberikan hak bangunan. Yang dikasih ini malah sudah ditingkatkan menjadi hak milik sebanyak kurang lebih 40 bidang. 40 bidang pemilik yang bersertifikat CSHM dengan jumlah yang sudah ditingkatkan haknya seluas 22.000 meter persegi. Bahwa sisa tanah Simongan yang belum ditingkatkan haknya adalah seluas 39.346 setelah dikurangi 22.000, maka yang tersisa adalah 47.346 meter persegi. Status tanah tersebut adalah status tanah yang dikuasai negara atau tanah negara bebas karena sisa seluas 47.346 meter persegi yang belum ditingkatkannya terhadap siapapun. Bahwa pada tahun 67 atas nama Didi Koswara tergugat satu dalam gugatan penggugat telah menerima surat pelepasan hak dan tidak keberatan atas bidang tanah dari Nini Karim pada saat itu selaku kuasa Yayasan Ibu Ema karena semenjak tahun 1952 sampai dengan tahun 62 tanah Simongan dimaksud dikelola oleh Yayasan Ibu Ema sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan tanah tersebut. Yang dimaksud sejak tahun 67 tanah Simongan sisanya yang belum dimohon dikelola oleh Didi Koswara dan kawan-kawan. Seiring jalannya waktu dan kedatangan warga masyarakat yang baru dan yang menetap di Blok Dago Eros Siraputan, banyak melayani masyarakat yang turun serta menggarap, memanfaatkan, menghuni dan akhirnya menjadi area perkampungan dan kemudian menjadi penduduk yang sudah menetap dan menjadi penduduk tetap di atas lahan tersebut dan tercatat sebagai masyarakat atau warga dari Kelurahan Dago Kecamatan Cokong Kota Bandung dengan mempunyai kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Bahwa penguasaan fisik di atas tadi lahan di atas seluas 47.346 meter persegi dapat kami rincikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 67 sebagai penguasaan fisik di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid seluas 500 meter persegi dan pada tahun 1980 dibangun kantor pos seluas 500 meter persegi dan pada tahun 1974 dibangun terminal seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Maka sisanya sejak tahun 1967 dihuni digarap oleh Didi Koswara dan sejak tahun 1974 digarap dihuni oleh para penduduk yang setelah menjadi area perkampungan sehingga totalnya 47.346 itu keberadaan yang dikuasai oleh fisik tersebut tadi 1, 2, 3, dan 4. Bahwa tertib administrasi pengurusan tanah negara yang kami perbuat selama 30 tahun telah didokumentasikan mengurus surat-surat dari institusi terkait, surat keterangan dari instansi lembaga yang terkait, surat keterangan lurah camat, pendataan penduduk, para penggarap, pengukuran peta bidang tanah, pembuatan peta induk penggarap, para penghuni, pengurusan pembayaran pajak dan bumi, dan surat-surat permohonan hak kepada Badan Pangan Nasional melalui objek adjudikasi pada tahun 2000 pernah kami ajukan. Pendataan penggarap selalu diketahui oleh pengurus RT dan RW, kelurahan dan kecamatan dalam istilah daftar nominatif para penggarap penghuni penumpang tanah yang baik dan kami telah lakukan. Bahwa selama kami menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang melarang atau yang menggugat dan sengketa dari pihak manapun. Majelis yang mulia, bahwa bukti surat-surat masalah singkat yang kami buat ini dan alat bukti dimaksud sudah kami sampaikan kepada majelis pada saat pembuktian dalam persidangan ini sebagai bahan kajian dan pemeriksaan bagi majelis hakim dalam perkara ini. Bahwa kronologis riwayat penguasaan fisik tanah tersebut bermuara kepada pemilik hak garap awal yaitu yang bernama Didi Koswara. Adapun yang disebut kakak kawan-kawan adalah para penghuni penggarap yang jumlah sampai saat ini di atas tanah tersebut lebih daripada 400 kepala keluarga yang sudah berada adalah yang sudah terdata adalah sebagai pemangku hak garap
yang telah bersama-sama menempati secara terus-menerus tanpa ada saling tuntut menuntut terhadap sesama penggarap maupun penghuni yang hidup di tanah tersebut dan merasakan senasib dari sepenanggungan. Kita mulia yang mulia, bahwa bukti yuridis surat legal status NU nomor 37404142 dan 6467 atas nama Entitas Republik Simongan sebagai fakta yuridis yang terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hal yang sudah melekat yang tidak bisa didisklaimer atau dihapus sampai kapan. Bahwa bukti de facto para penggarap penghuni telah bersandar pada bukti surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Penggarap penghuni menggarap tanah di atas tanah negara bebas, tanah yang berkoding atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sebagian surat sertifikat yang sudah diterbitkan pada tahun 1974 adalah sebagai bukti berasal dari bagian bekas NU Perpres nomor 3742 atas SK dari atau pengaturan administrasi atau pelepasan berdasarkan SK dari NPT Republik Magdalena Handel Simongan. Bahwa bukti sisa tanah bekas yang menurut Perpres atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan seluas 47.346 meter persegi terdapat di bawah blok dan Los Sirapuhan adalah tanah negara bebas yang belum ditingkatkan haknya terhadap siapapun. Bahwa bukti sisa tanah belum ditingkatkan haknya seluas 47.346 meter persegi atas nama NPT Republik Magdalena Handel Simongan yang terdapat di blok dan Sirapuhan, Kelurahan dan Kecamatan Sorong, Kota Bandung, Jawa Barat bukan milik atau aset daripada pemerintah Kota Bandung. Bahwa bukti sebagai payung hukum terhadap kami atas penggarap penguasa fisik di atas tanah negara tersebut adalah berdasarkan 1 Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UPA 60, 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009, 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal Nomor 40. Bahwa kesimpulan kami selaku tergugat 1. Dalam penguasaan fisik atas objek tanah sudah benar pada jalur hak atas status kepenggarapan berdasarkan bukti surat legal status nomor coding atas nama NPT Republik Simongan Magdalena Handel Simongan. 2. Berdasarkan bukti surat penjelasan yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. 3. Menggarap di atas tanah negara bebas NOM nomor coding 3740416642 sebagai 647 dan sebagian dari sisa NOM nomor 3742 atas nama NPT Republik Simongan yang terletak di Blok Dago Los Sirapuhan, Kecamatan Soblong, Kota Bandung. Penggarap pemilik hak garap atas nama Didi Koswara dan kawan-kawan sebanyak 400 kepala penggarap adalah legal, bukan bentuk liar dan bukan penyerobot atas hak kepemilikan lain. Ke-1. Kedudukan kedua. Menurut pengamatan kami terhadap penggugat, izinkan kami untuk menjelaskan riwayat gugatan bahwa riwayat kronologis penggugatan para penggugat yang ditujukan terhadap objek tanah yang sedang kami tempati pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 jam 10 kami menerima surat gugatan rilis panggilan sidang pengadilan negeri kelas 1 khusus Bandung ini. Kami pada saat itu selaku koordinator tokoh masyarakat dan pengurus RT setempat, sementara kami pada saat itu pun menolak untuk surat rilis panggilan sidang kepada masyarakat untuk dibagikan langsung karena belum jelas asal usulnya gugatan dengan cara tiba-tiba tanpa ada masalah sebelumnya. Setelah kami membaca dulu, menyimak dan meneliti isi daripada gugatan para penggugat yang objeknya ditujukan kepada lokasi lahan tanah yang sedang kami tempati, kami menolak karena isi gugatan itu bertolak belakang atau berseberangan dengan objek lahan yang kami tempati. Begitupun terhadap daftar nama-nama yang digugat ke pengadilan yang tidak jelas. Bahwa rilis panggilan sidang yang didaftar 1. Terdaftar nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 1 RW 02 sebanyak 100% yang digugat atau yang diundang. 2. Terdapat nama-nama kepala keluarga warga penduduk Dago Elos 2 RT 0202 sebanyak 100% penduduk di warga RT 02. 3. Terdapat nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Elos 3 RT 0302 status kaum duafa
tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 14 orang. Terdapat pula nama-nama kepala keluarga sebagai warga penduduk Dago Alus 4 RW 2. Status kaum dua apa juga tidak ada hubungannya dengan objek dan bukan penggarap sebanyak 5 orang. Tahun 72 diterbitkanlah sertifikat sebanyak 45 sertifikat. Diredis seluruh masyarakat Madinah. Maka di sini dimohon pada waktu itu 2,2 hektar. Maka ada tanah sisa 6,9 dikurangi 2,2 hektar. Berarti yang dikenal di tanah Dago ini ada tanah sisa 4,7 hektar. Perlu dicatat. Disinilah terjadi konflik kepentingan, ya, bahwa pada sejak tahun 72 ini dikuasai secara fisik sebagian oleh pemerintah daerah, kalau sekarang Kota Madya Bandung. Bahwa ini dikenal memang diketahui, ya, bahwa tanah ini adalah dianggap sebagai aset Kota Bandung pada saat itu. Tapi saya pada saat itu kebetulan mengetahui, mempelajari dan lain sebagainya, ya, gitu, bahwa di BPN hingga hari ini pun bahwa ini tanah 4,7 masih belum jadi aset Pemkot. Nah, ini permasalahan, ya, sehingga terjadilah konflik kepentingan. Maka saya, adapun keterkaitan dengan apa nama Pak Didi Koswara, ya, ini bukan pendapat, ini aturan yang melekat di dalamnya, bahwa tahun 1967 sebelum adanya Kalotoh pun ada, ya, dari yayasan sebagai pengelola pada saat itu di Pemkot, berarti harus ada dompetnya, ya. Tetapi kenyataannya tidak ada. Sebaliknya bahwa Pak Didi punya SPH atau pelepasan hak sebagian daripada tanah ini tahun 1960. Maka sekalipun ada dengan Pemkot, itulah argumen saya, duluan mana Pak Didi di sini, ya, dengan penguasaan Pemkot. Maka disitulah kalau sekarang orang yang tidak mengerti, tidak memahami, terjadilah kecemburuan sosial. Pada Pak Didinya sendiri sekarang mah mesti kebagian tanah lagi, ya, fisiknya dikuasai. Oke lah, karena saya mengerti, saya koordinir, ya, sejak tahun 80 masyarakat yang disebut bukti penguasaan fisik, diketahui RT, diketahui RW, itu adalah saksi dinas, lurah-lurah dan camat-camat itu dibuat, ya. Penguasaan fisik itu menjadikan syarat yang disebut sporadis, Bapak dan Ibu. Jadi lebih orang yang mengaku saya sudah 20 tahun, dia sudah 30 tahun, jawabannya di mana? Jawabannya itu sporadis, ya, sudah saya buat, sudah saya daftarkan, sudah saya mohonkan, sudah. Jadi di sini pengertiannya bahwa Pak Didi itu bukan pemilik, Pak Didi itu bukan yang punya, tapi Pak Didi adalah bagian daripada pemegang sebagian alas, ya. Dan tidak bisa itu tanah dijual ke Pak Didi, tidak bisa dijual ini tanah dimohon dikuasai atau dimiliki oleh Pak Didi, ya. Tapi saya berani, bahwa saya dulu pernah mungkin bapak-bapak melihat, membaca, saya berani buat sepanduk Asep Bangun dan kawan-kawan ini. Kawan-kawannya siapa? Bapak-bapak ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat, sudah saya daftarkan. Kalau nggak percaya sudah ada Yaman, silahkan cek ke BPN. Nama Yaman pun sudah ada di BPN. Ada, sudah saya buat. Sekolah di sini ada. RT RW, kalau dulu saya minta tanda tangan ke Pak RT, ke Pak RW, bukan kepentingan saya, ya, karena itu adalah kewajiban sebagai penduduk. Saya hanya bertanggung jawab di atas objek ini, riwayatnya harus jelas,
permasalahan jelas. Ya, kalau saya menguasai tanah, bagian daripada ada desa 3.000 jadi ramai. Ya, tahun 90 itu tanah itu kosong. Ya, kosong ini tanah yang bekas sampah. Siapa yang berani mencanggul? Siapa yang berani menyosok tanam? Hanya 2 orang di sini, Pak Didi sama Pak Omon almarhum. Mana di sini ada ahli warisnya Pak Omon? Cuma 2 orang di situ. Maka kalau saya membuat sporadis penguasaan fisik pada saat tanah masih kosong, kami yang menguasai, kami yang ngebur pada saat itu. Ya, tidak ada orang tahun 90 di sini. Hanya kamilah. Kami kembalikan penguasaan fisik karena kami tidak punya riwayat dalam permasalahan ini. Maka kami kalau membuat sporadis surat keterangan yang dibuat ditandatangani oleh RT RW lurah, ya kami betul kami daftarkan pajaknya dan lain sebagainya. Sebentar sekarang fisiknya kalian termasuk karyawan sendiri yang menguasai fisik. Jadi pakai logika dong. Kalau kami keluarga dianggap menyerobot kampung Cirapuhan, kok aneh? Ya. Yang menyerobot itu logikanya siapa? Yang menyerobot itu memberi lupa diri, bolak-balik ya. Hanya dalam pengadilan yang disebut nyerobot. Nyerobot kemudian lupa diri, baru datang, itu baru logika. Tapi kalau diviralkan bahwa Titik Koswara adalah oknum, Asep Mamun adalah mafia, apa susahnya sih? Saya laporkan aja. Ya. Secara hukum, keluarga di Koswara laporkan saja kalau memang ada merasa yang dirugikan, merasa ditipu, merasa dibodohi. Ya, sungguh prihatin kami di sini. Ya. Kenapa? Inilah permasalahannya. Kalau tadi berbicara ada Ramington, ada Samuel Demeyer, ya. Ada Enceh Osa, belum sudah numpuk dokumen di tempat saya. Bicara Ramington, saudara yang melihat, lihat ke rumah saya, dokumennya ada di saya. Siapa itu Ramington? Sudah datang ke saya semua, termasuk ini simulan. Siapa yang paling berhadapan dengan ini orang-orang? Kalau saya mau kaya, udah saya bikin kesepakatan dari dulu. Ya, urusan pengadilan sebelum diketok palu ada mediasi. Cuma saya tidak mau dibawa perkeluaran karena di BPN tidak terdaftar adanya nama Mular. Nah, disinilah terjadi permasalahan. Ya, kalau di BPN atas nama MP Simongan, tapi kalau hakim kukuh atas nama Mular. Nah inilah permasalahan. Maka di sini, gitu. Ya sebentar Bob. Sebentar, saya juga ingin mempersingkat, tapi tolong apa yang saya sampaikan ini adalah saya disumpah, saya di BAP, saya tidak kurang, saya tidak lebih apa yang sampai dengan saat ini. Ya. Kenapa harus saya bertanggung jawab? Apa yang terjadi? Karena apa? Saya berani menyampaikan, karena saya berani ngomong. Saya sudah dilindungi hukum kok. Saya ini sebagai saksi fakta, fakta yuridis de facto saya lengkap. Ya, ini. Maka kalau sekarang muncul ada narasi-narasi, ya, ada itu dan ini kiri kanan, ini kan bikin masalah. Ya, kalau namanya BPN siapapun, sekarang mau independen, syukurlah. Saya tunggu. 1 kali 24 jam saya dengan keluarga tunggu. Ya. Jadi jangan ngomong, jangan viral-viralkan saja. Oh, kenapa saya sendiri tidak pernah diajak bicara? Saya sendiri tidak pernah disinggung. Ya. Sementara apapun bentuknya, oh bagi saya biarin. Di pemerintahan Pemprov pun sudah pada tahu, di PPN sudah tahu, berkas sudah ada. Ya, sampai kiamat pun ya. Sekarang itu mudah sebetulnya. Makanya di sini saya mendukung, saya juga terima kasih ya, kepada LBH, kepada aliansi dan sebagainya. Selesaikan ini permasalahannya, orangnya atau pidana-pidanakan. Tapi masalah objek siapa yang bisa menjawab? Saya bertanggung jawab. Bahwa tanah di Dago ini sebetulnya tidak sengketa, tapi disengketakan. Bahwa tanah Dago ini sebetulnya tidak bermasalah, tapi dipermasalahkan.
itulah proses. Oke, itu tadi penjelasan singkat atau panjang. Panjang. Oke, terima kasih Pak Asep. Tapi pertanyaannya tadi Bapak udah terjawab belum sama Pak Yaman? Belum terjawab. Ini di pihak mana supaya kita tahu mana musuh mana kawan. Nah, karena gini. Harus dijawab ini karena Oke, Pak Yaman, maka Pak Yaman coba tolong jelaskan Pak Yaman. Dia jangan jadi pemenang. Buat kami yang lagi berjuang. Pak yang jelas Pak, kayak Pak Asep jelas. Kalian dulu kolot Pak. enggak pertanyaannya Bapak di pihak mana gitu. Jadi supaya kita jelas. Karena kita udah berjuang darah-darah Pak. Tiba-tiba Bapak tadi bilang bahwa batal demi hukum. Kan kita Pak Enggak jelasin aja dulu biar paham. darah. Tiba-tiba Bapak batal tapi demi hukum. Maksud Bapak apa itu? Bukan, ini kan gugatan ular ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja, batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Perjuangan ada udah 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek gas kenakan air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu-ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Karena mungkin Pak Yaman juga tidak punya dasar juga untuk menerangkan, tidak punya pengetahuan juga yang lebih soal Tapi kalau bak hukum. war-war. Jadi ini mungkin penjelasan dari Forum Dago Melawan. Pak Yaman tolong simak apa aja sih permasalahan kita ini, biar Pak Yaman juga tidak bisa berstatement bahwa Dago Melawan ini adalah Kamar dengan kami langsung. bagian dari dulu. Karena di IG kan nggak semua sama. Jangan main fisik ya. Nggak boleh. Boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para warga, khususnya di RW 7, RW 1 dan juga warga-warga di RW 02 yang bisa hadir malam hari ini. Yang tentu saja pertemuan malam hari ini bukan berdasarkan atas perdebatan terpisah. Justru kami ingin adanya kesatuan dari keseluruhan warga, karena kami tidak ingin ada informasi yang seharusnya A menjadi A ini malah A menjadi Z. Itu kan sangat jauh. Maka dari itu alhamdulillah sebetulnya malam hari ini bisa tercipta adanya satu pertemuan akan berkumpul bersama. Ini pun jujur bukan atas dasar pertikaian, kebencian, adu dan lain sebagainya. Melainkan memang kita sudah melihat hal itu sudah jauh hari, kita pun berupaya untuk menahan supaya memang secara perjalanan langkah-langkah perjuangan ini bisa tetap fokus ditempuh. Namun belakangan ini khususnya ketika ada salah satu media independen yang kemudian media tersebut memang secara konkretnya mereka seringkali mengadakan investasi senyap atau secara diam-diam untuk nantinya mereka beritakan, mencari fakta-fakta tertentu kemudian mereka beritakan seperti itu. Nah, tempo hari mungkin ada dari beberapa Pak RT, satu, kemudian Pak Soki, satu koordinator, dan beberapa warga yang lain mendatangi rumah Pak Yaman dikarenakan drone yang terbang di sekitaran terminal Dago sampai ke Cirebon itu diterbangkan dan mendarat di rumah Pak Yaman. Akhirnya kita coba untuk klarifikasi ke media dan juga media pun akhirnya mengambil apa yang memang mereka bisa ambil dan mereka bisa beritakan. Kami pun tidak pernah untuk ada satu kata pun melarang ataupun
menggiring opini media, jangan Pak Yaman atau jangan warga di RT 07 misalkan. Tidak pernah sama sekali kita berbicara seperti itu. Tetapi kami hanya menyodorkan fakta-fakta yang memang apa yang mereka pertanyakan. Yang akhirnya dua kesempatan di media tersebut yang diangkat sudah 2 kali episode, yang kemudian di episode kedua syukur alhamdulillah sebetulnya view ataupun animo publik yang menonton itu sudah lebih dari 30.000 orang yang menonton kasus Dagelos. Yang kami sayangkan adalah ada komen-komen tertentu di media tersebut yang punya kecenderungan akan menggiring opini publik, oh ada masalah di internalnya perjuangan warga. Ini yang akhirnya kami sesali. Kami sangat-sangat menyayangkan kalau misalkan permasalahan tersebut akhirnya jadi menggiring opini publik bahwa seperti yang tadi diperdebatkan. Sehingga jangan sampai publik itu menyangka ternyata di dalamnya sendiri pun nggak beres. Di dalamnya sendiri pun ada yang tuduh menuduh, ada mafia dengan mafia yang saling berkomplot dan lain sebagainya. Padahal hal ini jujur kami dari Forum Dagunawan itu mungkin bukan sekali 2 kali kami berbicara dengan Pak Asep Makmun, dengan keluarga dari almarhum Pak Didi Koswara. Karena tendensinya ini mengarah pada tendensi personal. Tapi dari beliau-beliaunya juga menahan. Ya kalaupun perlu kenapa mereka atau Pak Yaman tidak mengunjungi rumah Pak Asep Makmun, mengunjungi keluarga Pak Didi Koswara secara langsung dan lain sebagainya. Makanya kita memang ketika itu tidak bereaksi seperti halnya. Oleh karena itu kami ingin memang kejelasan dengan apa yang memang tadi Pak Yaman jelaskan secara panjang lebar. Mohon maaf kalau bagi saya memang secara pribadi saya juga bingung banget ya. Ini teh arahnya kemana? Kalau memperjuangkan masyarakat ada yang mana? Kan jadi mana-mana. Padahal apa yang kami perjuangkan sederhana. Kenapa kami sederhana? Karena kami tahu bahwa ini permasalahan sangat kompleks. Kalau kita mengikuti kompleksitas permasalahannya, ini nggak akan berujung kemana-mana. Tapi kita coba untuk sederhanakan, kerucutkan dari satu perlawanan hukum ketika itu. Kita tidak menjual masalah, kita beli masalah. Karena mereka yang menjual dari pihak-pihak mafia tanah yang menjual masalahnya ketika mereka mau untuk menggugat warga secara acak. Gugatan itu secara acak. Sekarang saya pengen tahu dulu di Indonesia di warga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah itu yang digelapkan. Nah itu
laporan PBB itu hilang tahun 2016, berganti ke DDM saat. Itu yang nggak muncul. Itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak Gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 Gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.